Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih membahas soal merdeka dari berita-berita bohong atau hoax dan juga ujaran kebencian. Kita selanjutnya ke Pak Henry Subiakto. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam. Ya, Pak Henry, tadi Bang Emrus sudah memaparkan beberapa poin terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoax. Tapi kalau kita melihat di tengah pandemi ini, Kemenkominfo sempat merilis ya informasi-informasi bohong terkait pandemi COVID-19. Apa saja tapi sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo untuk kemudian bisa mengalter berita-berita bohong atau hoax yang timbul di masyarakat? Sebenarnya begini, Mas. Berita-berita bohong itu adanya di media sosial, bukan di media massa. Artinya yang muncul itu di level yang terkait dengan komunikasi yang melibatkan banyak orang atau mass self communication. Komunikasi yang jumlahnya bisa menjangkau dan melibatkan massa yang banyak, tapi dari self to self, dari person to person. Nah, kenapa demikian? Karena memang yang namanya pengguna smartphone, pengguna gadget, itu semua bisa menjadi komunikator sekarang. Di Indonesia sekarang ada 172 juta pengguna internet. Otomatis mereka semua komunikator. Nah, kalau semua mereka komunikator, memang ya macam-macam konten yang diproduksi, yang di-share, yang diungkap kepada publik itu macam-macam. Dan di berbagai negara memang kita tidak mungkin bisa katakanlah ya melawan mereka dalam konteks hanya kekuatan pemerintah. Kita lihat bahwa misalnya Kementerian Kominfo itu yang ngurusi komunikasi ya hanya satu di kedirjenan begitu ya. Dari satu kedirjenan itu juga tidak semuanya ngurusi media sosial. Artinya jumlahnya sangat sedikit. Kalaupun itu nanti katakanlah dibantu oleh kementerian lembaga humas-humas pemerintah, memang harusnya begitu. Itu idealnya harus begitu, dibantu oleh humas-humas kementerian lembaga yang lain, bahkan humas-humas Pemda atau di Kominfo Pemda, harusnya begitu, walaupun mungkin tidak semuanya punya semangat seperti itu. Itu pun jumlahnya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang ada di luar sana, gitu kan? Karena jumlahnya memang ratusan juta yang namanya pelaku komunikasi sosial itu. Nah, problem seperti itulah yang kadangkala menjadi persoalan bagaimana meredam perbedaan-perbedaan yang ada media sosial. Karena memang media sosial itu tadi saya katakan itu mass self communication yang tidak mudah untuk diurus. Tetapi memang apa yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan banyak hal. Kominfo sudah mencoba menggandeng berbagai media massa juga. Media-media seperti Kompas, seperti Jawa Post, bahkan mungkin saya lihat CNN itu juga mencoba untuk melawan hoax. Kalau ada berita hoax diklarifikasi. Artinya sekarang ini banyak yang melawan atau mengcounter hoax, termasuk Antara juga mengcounter hoax dan sebagainya gitu. Tapi memang ketika jumlah orang-orang yang memanfaatkan berita-berita disfungsional atau juga yang hoax tadi masih banyak, ya kemudian lalu kita hanya melihat dari sisi yang negatif, akhirnya itu kelihatan banyak, kan? Kelihatan muncul banyak. Padahal sebenarnya juga nyatanya kita ini, negara kita itu mendapatkan penghormatan dari beberapa negara lain, terutama ketika Pilpres kemarin 2019, itu kita yang ada di Indonesia, apakah itu KPU, apakah itu teman-teman dari Mafindo, juga dari Kementerian Kominfo, itu sering ditanya oleh negara-negara lain bagaimana bisa menyelesaikan Pilpres dengan baik dan bisa menekan yang namanya hoax. Itu kita dihormati dengan negara-negara lain. Walaupun di sini kita masih merasakan banyak hal yang kurang. Tapi untuk itu tadi kita bisa merdeka dari hoax, sebetulnya dari tahun ke tahun apa yang sudah dilakukan untuk kemudian meliterasi masyarakat Indonesia agar bisa memfilterisasi informasi dengan baik yang mereka temukan di media sosial? Ada yang sifatnya adalah tadi mengcounter dengan komunikasi, walaupun ini memang berat, katakan berat, siapapun dirjennya pasti akan berat, gitu ya. Yang kedua adalah mencoba untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu kalau Polri itu penegakan hukum untuk orang-orangnya, pelaku-pelakunya, kalau memang melanggar undang-undang atau melanggar pasal, itu lakukan penegakan hukum. Kominfo itu menegakkan konten-kontennya, jadi memblokir, kemudian kasih kata-kata hoax itu kalau ketemu di WhatsApp group dan sebagainya.
Itu penegakan hukum. Yang ketiga adalah literasi, digital literasi ataupun juga literasi media ya, supaya mereka masyarakat itu bisa kritis terhadap informasi-informasi yang dia peroleh. Itu yang kita lakukan. Tapi memang melayani atau terkait dengan 265 juta rakyat Indonesia itu sesuatu yang berbeda sekali dengan jumlah yang sedikit, dan sangat berbeda lagi dengan masa Orde Baru, di mana Orde Baru semua media, semua saluran itu ada di kontrol pemerintah. Sekarang pemerintah itu boleh dikatakan yang ngurusi media sosial itu nggak lebih dari ratusan orang, bahkan lebih sedikit dari itu. Ini sehingga untuk bertempur melawan, kalau ada perbedaan itu ya tidak mudah begitu. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya walaupun bukan ngurusi tentang itu ya, tapi saya melihat memang sangat tidak mudah. Baik. Ini memang jadi perang kita semua mungkin ya, melawan hoax dan juga ujaran kebencian. Pak Henry, selanjutnya Pak Henry, kalau kita melihat banyak sekali, tadi Anda juga menyebutkan hoax itu beredar di media sosial begitu ya, Facebook, Twitter, dan lain-lain begitu. Ini media-media sosial yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Tapi untuk kemudian bisa menakar, mengcounter berita-berita bohong yang tersebar di media sosial tersebut, apa yang sudah dilakukan? Apakah ada bentukan kerjasama atau do and don'ts yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan media berskala besar untuk melakukan bisnis media sosialnya di Indonesia? Ya, begini Mas, memang sebenarnya sekarang ini menghadapi hoax itu tidak hanya pemerintah sendirian, tapi juga ada kita membangun regulasi untuk supaya melibatkan juga pemilik aplikasi atau perusahaan-perusahaan platform digital. Jadi kalau kita membaca PP 71 tahun 2019, itu platform-platform digital seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain itu juga diberi beban untuk dia ikut melakukan seleksi terhadap konten-konten yang melanggar perundang-undangan. Memang luas konten-konten yang melanggar perundang-undangan. Nah, yang melanggar perundang-undangan itu bisa saja berupa hoax, ya, bisa berupa hoax. Cuman kesepakatan antara mereka dengan kita ini kadang-kadang juga berbeda, karena kadang-kala karena platform ini kan berasal dari Amerika, misalnya kayak YouTube berasal dari Amerika. Sementara kalau kita menggunakan hukum-hukum Indonesia, di Amerika dianggap itu bagian dari kebebasan berpendapat, mereka tidak patuh pada kita. Tapi beberapa di antaranya sudah mulai, misalnya kayak kasus Anji, itu kan videonya di down oleh mereka, oleh YouTube. Nah, banyak kasus-kasus yang videonya justru diambil, di take down oleh aplikasi-aplikasi itu. Kenapa? Karena memang dalam PP kita, dalam peraturan perundang-undangan kita, platform itu juga nantinya kalau dia membiarkan konten-konten itu melanggar perundang-undangan, bisa kita kenakan sanksi. Sanksinya sampai denda. Nah, karena kita membuatnya di PP. Kalau PP itu maksimal sanksi hanya denda gitu ya, tapi kalau di undang-undang mungkin bisa sampai pidana. Hanya undang-undang yang boleh memidana orang atau memidana sesuatu. Jadi karena undang-undang belum bisa ada undang-undang baru, belum bisa membuat perubahan undang-undang, maka adanya di PP 71 itu ke sana. Yang berikutnya adalah kita mencoba untuk menggiatkan ini patroli konten-konten tadi. Karena apa? Karena memang Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A itu mewajibkan pemerintah untuk mencegah peredaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Jadi harus dicegah, misalnya kayak konten pornografi, konten anti Pancasila atau anti NKRI, kemudian juga yang jelas-jelas melanggar perundang-undangan, itu kita cegah. Tapi sekali lagi tadi tidak semuanya bisa kita lakukan langsung oleh pemerintah, karena kalau dia ada di situs, pemerintah bisa minta tolong kepada ISP. Tapi kalau dia adanya di akun-akun platform, misalnya di akun Facebook, di akun Twitter, di akun YouTube, itu mau tidak mau pemerintah harus kerjasama dengan perusahaan YouTube, perusahaan Facebook, perusahaan Twitter. Karena kita kalau pemerintah bisanya cuma nutup YouTube-nya saja keseluruhan, nutup Facebook-nya saja keseluruhan. Kalau kita lakukan, itu pasti akan ramai karena dianggap kita anti demokrasi. Ya, kalau menutup hanya ada di konten tertentu yang di akun tertentu, harus kerjasama dengan YouTube pakai surat menyurat,
pakai komunikasi hotline antara kita dengan mereka gitu. Ya, baik. Jadi manajemen komunikasi publik yang baik dibutuhkan untuk menakar tadi atau melawan kejahatan komunikasi yang mungkin terjadi dan tadi ASN jadi seperti agen perubahan begitu ya untuk mengcounter informasi-informasi yang tidak benar di masyarakat. Pak Henry, mungkin Anda ingin menanggapi? Jadi begini, tadi ada usulan dari ini Bang Emrus ini mengenai ASN atau pegawai negeri itu memiliki akun dan kemudian menjadi katakanlah nyuara dari suara-suara komunikasi yang baik, pesan-pesan yang baik. Itu namanya juga sama itu sama dengan tadi influencer, sama satunya buzzer. Jadi itu juga jadi buzzer kebaikan gitu kan. Memang ketika ngomong tentang buzzer itu tidak mudah kalau dia harus diatur dalam undang-undangan. Karena buzzer itu kan pendengung. Jadi ketika ada pesan-pesan yang baik, pesan positif didengungkan, itu juga buzzer. Ada pesan-pesan yang buruk, pesan hoax didengungkan, itu juga buzzer. Nah, buzzer ini kadangkala memang ketika mereka bekerja itu bagian dari kebebasan berpendapat. Nah, kalau itu kemudian dilarang atau diatur, ini bedanya apa? Akan sulit kita membedakan antara buzzer yang dibayar dan buzzer yang bagian dari kebebasan berpendapat. Seperti sekarang. Seperti sekarang yang namanya orang mendukung pemerintah. Apakah semuanya buzzer? Belum tentu. Bahkan menurut risetnya Oxford, government agency itu tidak ada buzzernya. Yang ada adalah buzzer itu ada nempel di partai politik atau di politisi atau di perusahaan-perusahaan swasta karena ada kepentingan swasta. Di government agency yang Oxford meneliti tahun 2019 yang lalu dan 2018, 2017 tidak ada. Tapi kan selama ini memang kadang-kadang influencer kita pakai. Misalnya mau untuk mempromosikan pariwisata, influencer ada. Influencer itu hampir sama dengan media. Artis yang kemudian terkenal lalu punya follower banyak, dia jadi influencer. Nggak beda dengan media sebenarnya. Kalau sudah seperti media, maka dia punya tanggung jawab. Kalau dia mendukung sesuatu, otomatis dia akan ada tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab moralnya, dan tanggung jawab politik, kan begitu kan. Nah ini sebenarnya hampir sama dengan media. Kalau kita atur ya, nggak boleh misalnya begitu. Itu sama aja dengan tidak memperbolehkan sesuatu yang berubah. Karena sekarang media tidak selalu institusi. Orang bisa jadi media. Nah itu yang makanya kita harus baik, Pak Henry, baik. Ini mungkin bagaimana caranya? Ini komunikasi. Baik, Pak Henry. Mungkin ini bagaimana caranya agar 172 juta pengguna internet di Indonesia memiliki pemahaman yang sama untuk kemudian menggunakan platform media sosial yang dimiliki untuk hal-hal yang positif, begitu tidak menyebarkan ujaran kebencian. Apalagi tadi dikatakan banyak sekali mereka yang meneruskan informasi-informasi bohong atau hoax dan juga ujaran kebencian, malah mereka yang terkena tindak pidana. Terima kasih, Bapak-bapak. Waktu kita telah habis. Terima kasih.